Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 fakta yang jarang diketahui tentang Abu Lahab, salah satu penentang terbesar dalam sejarah Islam. Kita akan mengungkapkan kisah-kisah yang bisa dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan hadits dan ayat Al-Quran. Mari kita simak bersama. Fakta pertama, Abu Lahab, yang sebenarnya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dikenal dengan julukan Abu Lahab, yang artinya Bapak Api. Julukan ini tidak hanya berasal dari warna wajahnya yang kemerahan, tetapi juga mencerminkan sifat dan kelakuannya yang sangat menentang Islam. Sebagai salah satu paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab memiliki posisi yang seharusnya menguntungkan dalam mendukung dakwah Islam. Namun, sikapnya yang keras dan kebenciannya terhadap ajaran yang dibawa oleh keponakannya menjadikannya sebagai salah satu musuh utama Islam pada zamannya. Fakta kedua, Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan saudara dari Abdullah, ayah beliau. Meskipun memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ini tidak menghalangi Abu Lahab untuk menjadi salah satu musuh utama Islam. Seharusnya, sebagai seorang paman, ia memiliki posisi yang menguntungkan untuk mendukung dan melindungi keponakannya. Namun, sikap dan tindakannya yang keras terhadap ajaran Islam menunjukkan keputusasaan dalam menentang perubahan sosial dan spiritual yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Quraisy saat itu. Fakta ketiga, awalnya anak-anak Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah, bertunangan dengan dua putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Kedua tunangan ini menunjukkan bahwa pada awalnya hubungan keluarga antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad SAW terlihat dekat secara formal. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dan mengajarkan Islam kepada masyarakat, termasuk memperingatkan tentang akibat dari penentangan terhadap kebenaran, Abu Lahab mengambil langkah drastis dengan memaksa Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua putri Nabi tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penentangan kerasnya terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh keponakannya, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya perlawanannya terhadap perubahan sosial dan spiritual yang dibawa oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Fakta keempat, Abu Lahab selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara, termasuk dengan mencaci maki dan menyakiti beliau secara fisik maupun verbal. Sikapnya yang keras dan tindakan provokatifnya menunjukkan betapa kuatnya perlawanannya terhadap ajaran Islam. Abu Lahab dikenal sebagai salah satu lawan utama Nabi Muhammad SAW pada zamannya. Tidak hanya dengan kata-kata kasar, tetapi juga dengan tindak nyata yang merugikan umat Islam. Fakta kelima, Abu Lahab adalah satu-satunya musuh Islam yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Surah Al-Masad diturunkan sebagai kecaman langsung terhadapnya dan juga terhadap istrinya, Ummu Jamil. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan hukuman yang akan menimpa Abu Lahab dengan firman-Nya. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Harta bendanya dan apa yang ia dapatkan tidak akan memberinya manfaat apapun. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar dari pelepah kurma, yang pada lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab dan Ummu Jamil akan menerima siksaan yang pedih di akhirat sebagai balasan atas penentangan mereka terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Fakta keenam, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga sangat menentang Islam dengan penuh kebencian dan permusuhan. Dia bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kasar dan berbahaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh nyata dari kebenciannya adalah ketika dia secara sengaja menyebarkan duri di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyakiti beliau. Tindakan ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian Ummu Jamil terhadap ajaran Islam dan betapa keras usahanya untuk menghalangi dakwah Nabi. Kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW sama kuatnya dengan kebencian suaminya, Abu Lahab. Keduanya bekerja sama dalam upaya mereka untuk menentang dan merusak penyebaran Islam. Sehingga mereka disebut secara khusus dalam Al-Quran sebagai contoh dari orang-orang yang akan menerima hukuman berat di akhirat. Fakta ketujuh,
Meskipun sebagian besar anggota Bani Hashim, suku Nabi Muhammad SAW memberikan dukungan kepada beliau dalam menyebarkan ajaran Islam, Abu Lahab memilih untuk bergabung dengan barisan para penentang. Keputusannya ini sangat kontras dengan sikap kebanyakan anggota keluarganya yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai paman Nabi, Abu Lahab sebenarnya memiliki kedudukan yang strategis dan pengaruh yang signifikan. Namun, ia justru menggunakan kedudukannya tersebut untuk menentang dan menghalangi dakwah Nabi. Dengan pengaruh dan kekuasaannya, Abu Lahab berusaha mempersulit Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam berbagai cara. Tindakannya ini tidak hanya mencerminkan penolakannya terhadap ajaran Islam, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya permusuhan yang dia miliki terhadap perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sikapnya yang antagonis ini membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu musuh utama Islam, meskipun ia memiliki hubungan darah yang dekat dengan Nabi. Fakta ke-8. Abu Lahab sangat bangga dengan keturunannya sebagai anggota suku Quraisy, yang merupakan salah satu suku paling terkemuka dan berpengaruh di Mekah. Kebanggaan ini menumbuhkan rasa superioritas dalam dirinya, yang membuatnya merasa lebih unggul daripada orang lain. Statusnya sebagai anggota Bani Hashim, cabang dari suku Quraisy yang paling dihormati, memberinya posisi sosial yang tinggi dan kekuasaan yang besar dalam masyarakat Mekah. Kebanggaan berlebihan terhadap garis keturunannya, inilah yang membuat Abu Lahab menolak keras ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginya, ajaran Islam yang mengedepankan kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan tidak sejalan dengan nilai-nilai kesukuan yang ia anut, di mana status dan kekayaan adalah penentu utama martabat seseorang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah konsep yang bertentangan dengan keyakinan Abu Lahab akan superioritas sukunya. Penolakan kerasnya terhadap Islam sebagian besar didorong oleh ketakutannya kehilangan status dan kekuasaan yang selama ini ia nikmati. Kebanggaan yang berlebihan terhadap keturunan dan status sosial ini tidak hanya menghalanginya menerima kebenaran Islam, tetapi juga mendorongnya untuk aktif menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara yang mungkin. Fakta ke-9. Abu Lahab meninggal tidak lama setelah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Menurut beberapa riwayat, kematiannya disebabkan oleh penyakit yang sangat menjijikkan dan menular, yang dikenal sebagai penyakit kulit yang parah atau campak. Penyakit ini menyebabkan luka-luka yang berbau busuk di tubuhnya, sehingga membuatnya sangat menderita. Akibat penyakit ini, keluarganya sendiri merasa jijik dan takut untuk mendekatinya, bahkan untuk merawatnya pada saat-saat terakhirnya. Kematian Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan ini sering dianggap sebagai pemenuhan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Masad. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Abu Lahab dan mengabarkan bahwa ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Meskipun ia adalah seorang yang sangat kaya dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Quraisy, harta dan kekayaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kematian Abu Lahab yang hina dan terisolasi ini menjadi bukti nyata dari azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menentang kebenaran dan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang akibat dari kesombongan dan penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kematian mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan dan kekayaan duniawi tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Fakta ke-10. Kematian Abu Lahab dalam kondisi yang sangat memalukan dan menyedihkan menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya untuk menghukum orang-orang yang menentang kebenaran. Abu Lahab yang selama hidupnya dikenal karena keras kepala dan kebenciannya terhadap Islam, akhirnya meninggal dengan penyakit yang menjijikkan, yang membuat keluarganya sendiri enggan mendekatinya. Keadaan ini tidak hanya menggambarkan kehinaan fisik yang dialaminya, tetapi juga penghinaan sosial yang besar, terutama bagi seseorang yang dulu sangat berpengaruh dan dihormati di kalangan Quraisy. Kematian Abu Lahab dalam kondisi tersebut menjadi bukti nyata bahwa kekayaan, status, dan kedudukan tinggi di dunia tidak dapat melindungi seseorang dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia menentang kebenaran.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam bahwa penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan membawa kepada kehinaan dan azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Kematian Abu Lahab mengajarkan kita tentang pentingnya menerima, menghormati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Ini juga menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung tanpa pembalasan yang setimpal. Kisah Abu Lahab juga menguatkan keyakinan kita bahwa setiap tindakan yang menentang ajaran kebenaran akan mendapatkan balasannya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan, ketika turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Syafa dan menyeru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," dua suku Quraisy, sampai mereka semua berkumpul. Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika aku memberitahu kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya." Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu sepanjang hari. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Maka turunlah surah Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Itulah 10 fakta yang jarang diketahui tentang Abu Lahab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan semakin memperkuat iman kita. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Menuju Cahaya TV agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.